kayak gue kalau dibilang kegagalan banyaknya bukan main. Kalau dibilang paham, paling paham secara medis ya. Soalnya kalau di dalam dunia training itu kan, jadi gue pernah sih sampai 5.000 kalori sehari, itu gue pernah. Itu nggak enak, itu benar-benar nggak enak. Sebenarnya gini, gue tuh di powerlifting itu sebenarnya masuk bukan karena suka powerliftingnya, sebenarnya. Gue suka karena gue suka main squatnya. Oke, kita mulai podcastnya, dokter. Terima kasih sudah mau kolaborasi di podcast Ervin Fitness hari ini. Hari ini kita kedatangan tamu Dr. Nicholas Suhendra, SP Pros. Di Instagramnya, sertifikasinya banyak banget. Ada dikit lah itu NSPAC. Dikit lah. Alah, udah nggak usah dibahas itu. Dokter ini punya gelar SP Pros ya, artinya ahli memalsukan gigi. Tapi ya gitulah. Tidak bisa memalsukan. Tapi tidak bisa memalsukan citanya kepada fitness karena Instagramnya isinya fitness semua ya. Enggak kayak aku campur-campur. Oke, target kita hari ini mau buat orang tertarik untuk fitness. Jadi cerita yang diceritain dokter hari ini mungkin bisa kurang lebih bisa bikin orang semangat lah untuk fitness. Dokter Nicholas dulu fitnessnya sekarang umur 37 ya. 31 ya. 31. Kagak, gue tahun 87 lahirnya. Berarti 33. Oke. Ya. Tapi tesnya dari umur 17 ya? Iya, habis SMA 3, terus libur ujian 3 bulan sebelum masuk kuliah. Berarti ini boleh nyinggung romansa dikit, berarti 2 tahun setelah kuliah pacaran? 2 tahun, gue pokoknya pacaran 2007. Jadi gue masuk kuliah 2006. Nah, dulu ceritanya itu kan dokter diajak sama papa ya, sama papa ya, untuk betul. ke self-fit. Nah, ceritain dong sekarang papa gimana? Apa masih fitness atau gimana? Papa sekarang masih fitness. Jadi sekarang papa kerjaannya kalau latihan itu selang-seling sih, antara ada 1 hari dia lebih fokus ke angkat beban, terus 1 hari dia lebih banyak main sepeda ini gitu. Jadi tinggal diselang-seling aja. Jadi udah gitu aja Senin gitu. Ya kurang lebih gitulah. Jadi aktif lah ya, hampir tiap hari kurang lebih. Apa? Gitu. Dan juga dia masih menyempatkan diri untuk 10.000 langkah seharinya. Oh, yang gitu. Di iklan Anlin ya? Sorry sebut merek. Yang di iklan Anlin. Iya kali. Gue jarang nonton TV soalnya. Iya. Jadi gue kurang tahu. Terus. Apa dokter punya papa ini juga dokter gigi juga? Enggak, papa dokter tulang. Oh, memang keluarganya dokter ya. Dokter berapa saudara? Yep. Aku dua. Aku yang kecil. Aku punya Cece. Nah, Cecenya dokter apa fitness juga? Enggak, cuma pengusaha aja di dunia makanan intinya gitu. Oh, papa ngajak fitness. Cici nggak diajak fitness kemarin? Cici juga fitness juga ya, cuman ya biasalah, ya latihan seadanya aja gitu. Kan dokter udah lama banget nge-gymnya. Dari tahun berapa tadi? 2006 ya? 2006 ya. Udah lama banget. Nah, enggak lah, dikit lah, paling baru 14 tahun, dikit lah. 14 tahun dikit. Terus dokter, kenapa udah jadi dokter masih repot-repot jadi coach gitu? Kan sebenarnya banyak nih dokter, buat dokter-dokter yang dengerin, banyak dokter yang nggak memperhatikan kesehatan. Jangan kan kesehatan aja enggak, apalagi bentuk badannya itu udah jauh banget. Yang penting kan kesehatan dulu kan. Monggo cerita. Bukan gue yang ngomong loh ya. Ya emang soalnya dari dulu suka sih, memang kayak, jadi istilahnya gue bisa dibilang gue mulai nge-gym dulu daripada gue kuliah kan. Ya, jadi lebih lama sebelum fitness ya. Jadi istilahnya lebih lama nge-gymnya daripada kuliahnya gitu. Terus emang doyan aja gitu, doyan banget gitu. Kalau yang lain kan sering apa ya, kayak ibarat orang suka main bola, nah kayak ibarat orang suka main basket. Nah gue tuh sama seperti itu, cuman gue sampai pengen tahu alasannya kenapa begini, kenapa A, kenapa B, kenapa C, ya gitu ya, terus ngulik. Terus gue cuma istilahnya gue mau progres sama latihan gue, intinya gitu aja. Terus ya udah. Terus akhirnya banyak teman yang mulai menganjurkan, udah ayo lu jadi coach lah, jadi online coach lah. Terus gue bilang enggak, males gitu.
Pertama-tama gitu, cuman lama-lama ya udah jadi deh. 2 tahun lalu kita buka gitu. Oh. Gitu. Jadi patternnya itu fitness, dokter, baru ambil sertifikasi. Iya, betul. Jadi gua selesain dulu sekolah gua, terus baru kayak gue didorong lah sama teman-teman gue, udah ayo bikin, udah bikin gitu kan. Nah terus soalnya teman-teman ini ya istilahnya bantuin mereka lah dalam teknik, dalam kalau nutrisi itu tracking kalori yang makro. Terus ya udah, nah teman-teman yang gue bantuin ini bilang ya kenapa lu nggak seriusin aja, sih gitu loh, gitu. Gitu. Terus ya udah deh, iseng gitu. Selama fitness terus jadi dokter, ada ngebantu nggak dari belajar fitness dulu ke belajar dokter? Kebalik karena kita memiliki dasar medis, jadinya semuanya lebih connect. Karena kan sebenarnya fitness itu kan sangat berhubungan banget sama medis, sangat berhubungan. Apalagi dari anatomi kan. Karena kalau kita tahu anatomi, otomatis kita akan tahu nih fungsi otot ini buat apa, kerja otot ini buat apa, dia perlekatannya dari mana ke mana. Jadi kalau misalkan dari segi kalau misalkan ototnya kaku nih, mesti diapain. Terus kalau misalnya kita dari segi latihan pun, kita juga tahu kan, misalkan otot ini dia ngapain, dia menekuk siku. Ya udah, berarti kan misalkan otot bicep kan gitu. Jadi otomatis ya udah, kalau kita tahu fungsinya kerja bicep, ya udah kita tinggal mengikuti gerakan yang sama, cuma tinggal tambah beban aja, selesai kan, udah. Iya betul. Gitu. Basic biomekanika gitu. Jadi ya. Itulah. Ya kurang lebih gitulah, kurang lebih seperti itu. Nah setelah jadi dokter, kenapa repot-repot ambil sertifikasi yang sebenarnya kan dokter udah paham nih? Kenapa masih mau belajar lagi gitu? Siapa tahu yang lain juga mau ambil sertifikasi. Kalau dibilang paham, paling paham secara medis ya. Soalnya kalau di dalam dunia training itu kan kita nggak cuma mindahin beban dari poin A ke poin B. Ternyata masih banyak yang banyak banget lah variabel-variabel yang kita perlu pelajari yang tidak dibahas di dalam dunia sekolah kedokteran. Itu aja. Itu palingan di dunia sekolah kedokteran kita dibantu karena adanya anatomi. Nah, karena itu jadi lebih connect. Dan juga kan kalau misalkan kedokteran, dokter gigi kan semua tuh rata-rata bekerja berdasarkan dari jurnal kan, referensi jurnal. Jadi otomatis apa yang kita lakukan itu sudah ada penelitiannya. Nah, jadi kan sedangkan fitness kan berhubungan banget sama medis. Jadi ya sudah dong, berarti apa yang dilakukan di fitness pasti semestinya sudah ada studinya dong, mana yang benar, mana yang enggak. Nah, jadi karena dasar pemikiran itu, jadi otomatis saya ngelakuin pada saat saya latihan itu, saya patokannya referensi jurnal. Nah, bukan referensi trainer-trainer pada umumnya yang bilang harus begini. Enggak, saya kok nggak sesuai sama referensi jurnal. Jadi otomatis yang saya ikutin ya referensi jurnal, udah gitu. Kalau untuk sekarang dokter pakai program apa nih untuk fitnessnya? Kalau sekarang programnya itu bisa dibilang di custom sesuai dengan kebutuhan dan badan saya ya gitu. Jadi kan sekarang saat ini kan saya lagi mempelajari Olympic weightlifting. Nah seperti itu. Jadi otomatis yang program yang saya lakukan ini lebih ke arah Olympic weightlifting, intinya di situ sih gitu. Tapi ya agak dimodif dikit lah intinya gitu, disesuaikan dengan badan saya lah intinya gitu. Dimodif lebih gitu. Ke bodybuilding atau lebih ke powerlifting? Kalau dibilang bodybuilding tujuannya agak sedikit berbeda ya. Jadi gini, kalau misalkan bodybuilding itu kan latihannya lebih ke arah dia patokannya lebih acuannya adalah bentuk badan. Kayak misalkan otot bahu gue kurang gede. Jadi otomatis programnya akan lebih ngebanyakin otot latihan untuk membentuk otot bahu, ya kan? Simpelnya begitu. Nah, kalau misalkan powerlifting, acuannya adalah gerakan squat, bench, deadlift. Jadi otomatis latihannya latihannya lebih itu programnya akan lebih ke mengacu ke gerakan squat, bench, deadlift, ya kan? Gerakan apa aja sih yang akan mengoptimalkan gerakan squat, bench, deadlift? Nah, otomatis di gerakan Olympic weightlifting, ya latihan-latihannya saya modif ke latihan-latihan apa aja yang akan membantu di gerakan Olympic weightliftingnya saya. Nah gitu. Nah otomatis kan kayak weak point-nya lah. Iya, supplementary-nya. Kan kalau misalkan bodybuilding kita lihat dari ukuran otot. Oh, otot ini kurang, berarti kita tambahin nih. Nah, kalau di weightlifting kita lihat dari gerakannya. Tapi
prinsipnya agak sama sih, kayak misalkan di powerlifting juga gitu. Jadi misalkan, oh squat gue naiknya agak ngegeol nih bokongnya, nah berarti latihan apa yang bikin kita naiknya lurus, nah kayak gitu. Prinsipnya sama, di snatch, di clean and jerk juga gitulah. Oh, gue kayaknya kurang gimana gitu. Jadi otomatis gue harus cari latihan apa yang bisa memperbaiki gerakan gue. Jadi lebih ke orientasi itu lebih ke gerakan, ke kualitas gerakan. Agak sedikit berbeda seperti bodybuilding. Jadi gitulah. Okay. Dokter jelasannya nice banget, bagus banget. Makasih. Iya. Dokter Rino lebih suka dipanggil dokter apa coach sih? Atau dua-duanya? Lebih suka dipanggil nama. Baik. Nah, lebih suka dipanggil nama aja. Pak Niko dong. Ya udah nggak apa-apa. Lebih santai. Nah, gimana lagi? Soal berkarya di Instagram dan YouTube, cara manajemen waktu dokter dalam sehari ini gimana sih? Jadi contohin dari pagi dokter ngapain, siang ngapain, malam ngapain gitu. Kalau saya sebenarnya kalau di YouTube saya sudah nggak terlalu aktif karena emang di YouTube itu butuh komitmennya jauh lebih besar dan juga untuk mengedit satu video itu lama banget dan itu kalau di kerjaan saya nggak bisa karena kan saya istilahnya sekarang itu ngelakuin dua pekerjaan dalam satu hari, itu dokter gigi dan sebagai trainer juga kan sebenarnya. Jadi untungnya pekerjaan dokter gigi dan trainer saya ini semuanya dengan perjanjian. Jadi jamnya tuh benar-benar super fleksibel. Ya, by appointment semua. Jadi otomatis dan juga untuk postingan Instagram biasanya kan butuh waktu jauh lebih singkat kan gitu. Dan juga biasanya tuh saya bikin postingan Instagram itu saya tidak di plan sama sekali. Jadi semua yang di postingan saya di Instagram dari tahun pertama kepala. Ya, pokoknya terlintas di kepala gue post. Udah, gitu aja. Jadi kalau tiba-tiba gue ada terlintas di misalkan lagi ngobrol sama lu atau lagi ngobrol sama klien, tiba-tiba kayak ada, aku sudah jadi konten, ya udah catat. Terus besok bikin atau gitu. Biasanya begitu. Jadi bener-bener semuanya tuh biasanya dari pengalaman biasanya. Jadi karena biasanya tuh gue sharing yang gue udah pernah alami gitu aja sebenarnya. Jadi selama dari post pertama sampai sekarang itu semuanya tuh apa yang pernah gue alami. Jadi gitu aja. Jadi otomatis topiknya bisa banyak banget emang. Jadi kan berapa ribu hari ya istilahnya. Dari 14 tahun yang lalu lah. Benar 14 tahun ya benar. Ya gitulah. Gitu. Berapa banyak sih klien yang bisa? Wah, kalau itu beda-beda ya. Karena gini, karena sistemnya saya itu agak sedikit berbeda online coachingnya sama yang lain. Saya nggak tahu sih kalau yang lain sistemnya kayak gimana. Cuman kalau saya itu, sistemnya gini. Saya tuh pokoknya sebelum programnya jalan, saya bikin kliennya ngerti dulu. Kalau nggak ngerti? Jadi kalau nggak ngerti kan gue akan pasti digangguin terus kan. Selama perjalanan, bener nggak? Jadi kalau gue bikin dia ngerti dulu sampai bener-bener apa ya, kalau bahasa mak gue zaman dulu sampai ngelotok lah istilahnya, sampai bener-bener ngerti. Oh, kalau misalkan kayak gini, lo mesti kayak gini gitu loh. Oh, jadi begitu sebelum mulai dia tuh udah ngerti, cuma tinggal dijalanin aja. Jadi otomatis pertanyaannya kan yang cuma kecil-kecil lah, paling, dan juga biasanya dari koreksi video gitu. Dan itu pun koreksi videonya kan nggak bener-bener 100% dari nol kan, karena sebelum dimulai programnya itu, gue udah ajarin dulu standarnya gue tuh begini. Jadi dia udah tahu, kalau misalkan kayak gini tuh mesti kayak gini, deadlift mesti kayak gini, squat mesti kayak gini. Jadi dia udah tahu standarnya. Cuman pada saat dia ngelakuin, mungkin kayak ya agak ragu dikit, ini oke nggak, ini acceptable nggak, ini diterima nggak, apa ada koreksi, gimana cara memaksimalkan, ya seperti itu. Jadi sebenarnya koreksinya cuma sedikit-sedikit kok. Jadi saya bisa handle cukup banyak lah kalau dalam satu hari gitu. Jadi misalnya ada klien yang latihan nih coach, terus dia langsung tanya harga. Berarti bakal ditanya dulu ya. Nanti kalau dia bingung dikasih video-video atau postingan yang ada di Instagram gitu sebelum dikasih tahu harganya. Enggak. Biasanya orang yang nanya ke gue itu mereka udah baca dulu. Rata-rata. Jadi mereka udah istilahnya udah kenal. Mereka yang udah kenal, udah follow gue lama, baru mereka akhirnya membulatkan tekad untuk yaudah deh gue mau. Jadi istilahnya mereka udah tahu lah quality gue lah istilahnya gitu, nggak yang cuma random doang istilahnya gitu. Kayak misalnya ini ada pelatih, dokter coba tanya harga lu berapa. Jarang sih ya kayak gitu, gue belum pernah sih nemu yang kayak gitu. Wow gitu. Di sini kayaknya begitu ya. Di Samarinda memang beda banget sih Jakarta sama Samarinda. Baik. Berikutnya tanya soal Coach Niko, makan kalori sekarang 4.000 ya? Iya betul, 4.000-an. Nah 4.000, berapa nih budget makan kalori 4.000?
Budget 4.000 ini sebenarnya bisa diatur sih. Intinya sebenarnya bisa diatur. Kalau pertama kan range-nya berapa ya? Kayaknya 100.000 lebih sih. Kayaknya sih lebih ya. Kayaknya sih lebih. Tapi nggak nyampe 200.000 lah. Nggak nyampe. Biasanya gue tuh makan tuh gini. Gue tuh biasanya udah minta sama mbak gue selalu menu yang sama selalu tiap hari. Itu adalah ayam ditumis pakai minyak 10 gram dan gulai 10 gram. Itu sebanyak 600 gram ayam. Jadi itu udah menu gue setiap hari. Jadi gue udah nggak usah mikir. Kalau dulu gue biasanya prep sendiri. Cuma sekarang makin sibuk, gue akhirnya minta mbak gue siapin ayam 600 gram sama nasi 600 gram. Itu udah pasti makanan utama lah. Yang utama tuh selalu di situ. Jadi dengan itu aja gue udah dapat 75% dari daily protein intake gue. Jadi gue udah dapat lah. Gitu. Sisanya gue bisa isi pakai paling sari roti gitu-gitu, sari roti. Terus kalau misalkan kepepet bisa beli martabak, tapi itu pun jarang. Bisa beli paling sering itu roti gandum sebenarnya. Karena suka juga. Karena suka sama selai kacang. Itu udah kayak makanan yang gue makan buat ngejar kalori kalau misalnya ketinggalan banget. Gue cuma tinggal makan 3 tangkep selai kacangnya 32 gram itu udah 1.000 kalori. Nah, udah dapat langsung. Dapat gitu. Plus ya kalau misalnya masih kurang Indomie lah, udah beres lah. Wow. Gitu. Itu tuh. Jadi kan aku struggle karena money juga terus kecil kan, terus di YouTube lagi berkarya di YouTube juga nih, pasti lebih banyak hate comment-nya ya, terus bilang badannya kecil apa kan. Terus aku curhat ke klien aku, jadi klien aku bilang kalau mau kalori banyak makan Indomie aja, jadi suruh makan Indomie 3 bungkus gitu tiap hari. Kalau tiap hari ya jangan ya, karena sebenarnya itu makanan yang nggak bagus lah gitu kan. Jadi makanya gue juga makan Indomie ya sesekali aja lah, karena juga istilahnya gini, di posisi gua dengan makan 4.000 kalori itu, gua tuh sebenarnya udah tidak apa ya, bisa dibilang sudah tidak menikmati makanan sebenarnya. Iya. Jadi menurut gua di mata gua itu semua makanan udah sama aja. Gitu. Gua kayak tidak gua lagi ngidam makanan ini enggak. Jadi menurut gua semua makanan sama aja gitu. Jadi ya apa aja lah, cuman ya otomatis gua lihat juga kualitinya lah. Jangan kalau misalkan lu 4.000 kalori tapi diisi pakai junk food semua ya cepat. Cuman kan ya kan gue juga nggak mau dong kolesterolan segala macam kan. Ya gitu, jadi tetaplah dijaga juga ya. Betul. Jadi quality food juga tetap harus dijaga, jangan cuma dari quantity doang gitu. Takutnya tuh banyak orang yang baca gue punya konten ya, ini boleh makan sembarang, ya udah makannya yang ngaco di tiap hari, KFC tiap hari ya nggak juga. Jangan lah, jangan gitu juga, nggak baik buat kesehatannya. Iya benar. Terus dengan semua kegiatan kok sekarang sibuk banget, apa goals ke depannya? Sekitar 1 tahun lagi, 5 tahun lagi. Anak ada 1 apa 2? Baru 1. Baru si 1. Iya, si Kenapa Luisa. Tuh namanya? Nam Luisa. Mamanya kasih. Ya udah. Ya udah nurut aja. Nurut aja. Nah, gimana tuh gitu. Soal goalsnya 1 tahun atau 5 tahun lagi ke depan? Goals dalam hal apa nih? Pertama dari bentuk badan, kedua dari finance. Oke. Kalau dari bentuk badan sebenarnya sih gue sih maintain aja gue udah cukup puas kok. Gitu. Dan juga dari apa ya? Gue kalau misalkan gini, contoh misalkan gue mau bentuk badan, apakah biasanya orang maunya gue mau gedein lagi gitu? Berarti gue harus makan lebih banyak lagi kan? Nah jujur dengan 4.000 ini aja itu gue kayaknya udah gak sanggup untuk tambah lagi. Gitu, karena dari waktu, dari kesibukan. Jadi kan makan 4.000 itu kan nggak sekali makan ya, nggak selesai gitu, enggak. Jadi kan butuh waktu juga, butuh digest juga. Kalau misalnya kita makannya ketinggalan, kadang kita harus sekali makan agak banyak, dan itu sebenarnya ganggu kerja, karena ngantuk sekali, jadi nggak enak sekali sebenarnya. Jadi gue pernah sih sampai 5.000 kalori sehari, itu gue pernah. Itu nggak enak, itu benar-benar nggak enak gitu. Jadi tidak sesuai lah sama aktivitas gue. Cuman kalau misalkan gue yang super aktif, banyak waktu, dan juga gue bisa latihan seintens zaman dulu, mungkin bisa gitu. Cuman kan sekarang ya kita udah realistis lah, udah kerja, kebanyakan sekarang gue duduk, ya kan, bantuin klien. Jadi ya udah, dengan aktivitas segitu aja bisa makan 4.000 aja, gue udah ya cukup bersyukur lah, cukup hebat. Cukup. Ya itu dia, banyak yang mungkin
banyak yang bilang kecil badan gue. Nah, itu juga salah satu konsekuensinya kan untuk jadi punya badan besar. Apakah worth it punya badan sebesar itu dengan makan kalori sebanyak itu selain mahal, terus badannya memang bagus, tapi apakah worth it dengan pengorbanannya? Kalau dibilang pengorbanan enggak juga sih, karena sebenarnya kayak seperti yang tadi gue bilang kan, gue sebenarnya sudah tidak ada craving makanan apa-apa kan, kayak gue kepengen ini enggak. Cuman dengan jatah makan gue yang besar itu, gue bisa meluangkan waktu bersama dengan istri gue, dengan anak gue, makan es krim, makan pancake, makan di luar, itu tanpa gue harus khawatir gue tambah gemuk. Betul. Nah, itulah yang banyak problem di orang-orang. Ya, karena ujung-ujungnya ya sekarang kan gue udah berkeluarga ya, jadi pemikirannya itu sudah beda, nggak kayak bocah zaman dulu lah, gitu kan. Yang penting maunya six pack, ya buat apa gitu loh. Gitu. Ya bukan berarti six pack jelek ya, enggak. Cuman istilahnya itu bisa dibilang bonus lah. Kalau sekarang gue lebih pentingin karir gue, keluarga gue, jelas udah itu aja gitu. Jadi gue sekarang kerjaan sehari-hari gue tuh udah cuma berkutat di dunia fitness, di gigi dan keluarga. That's it. Gue udah nggak pernah Apa kedepannya ada rencana mau buka bisnis lagi selain jasa? Bisnis selain jual baju? Saat ini Team Spirit. Saat ini sih belum ya. Belum kepikiran sampai situ gitu. Sekarang paling cuma lagi mau mengembangin aja lah. Gue punya online coaching, sama gue punya praktek, sama meluangkan waktu aja sama keluarga. Udah itu aja. Karena itu aja dalam waktu 24 jam itu semua udah mepet semua udah. Wow. Udah. Itu udah kayak gue udah jarang banget kok hangout sama teman, keluar sama ke tempat sama ketemu teman, udah jarang sekali udah nggak ada waktu udahan gitu. Bukannya nggak mau, tapi udah nggak ada waktu gitu. Sebenarnya Coach Nico dan Coach Mario itu adalah mimpiku loh untuk kesana kayak gitu. Waduh, saya mah apaan mimpi Mario aja. Kalau Mario mah emang panutan itu mah, gile, keren men. Dari segi gimana kalau Mario menurut Coach Nico? Dari segi knowledge, dari segi financial ya jelas lah ya, gitu. Terus punya gym, nah itu gue pengen dari dulu, kayak bener-bener punya gym sebagai owner yang ya kayak gitulah. Kalau gue kan sekarang misalnya gym yang gue punya itu kan di rumah sih, yang sebenarnya buat gue pribadi kan sebenarnya gitu kan. Tapi kalau kayak si Mario itu kan dia punya gym emang yang bisa disewain buat member ya kan. Nah itu tuh sebenarnya impian gue dari dulu sebenarnya. Tapi iya lihat kondisi sekarang, nah jadi agak mikir kan, karena COVID orang jadi malas kan ke gym. Jadi ya nggak tahu lah gitu aja. Cuman sih dari dulu sih waktu pertama kali pengen punya seperti itu gitu. Tapi ya lihatlah kok sikon gitu. Kenapa di umur yang segini malah fokus ke Olimpik, bukan waktu zaman dulu masih muda? Sebenarnya gini, dari tahun gua pertama kali gua latihan, gua tuh sebenarnya tidak terlalu tertarik sama bodybuilding. Sebenarnya gua tuh lebih tertarik ke latihannya. Kan kalau bodybuilding itu lu ngejar estetiknya kan, bentuk badan kan. Gua mau kayak gini. Jujur dulu aku ngejar estetik. Ya, biasanya 95% orang pasti akan ngejar estetik. Kalau gua enggak pertama-tama sebenarnya, karena gua suka itu karena sensasinya itu seru menurut gua, latihan itu seru menurut karena gua. Bukan karena rame apa? Di gym? Oh enggak, gua latihan selalu di jam kosong. Jadi emang dari dulu, dari tahun 2006 sampai sekarang gua tuh sudah terbiasa latihan mayoritas 80% itu sendiri. Berarti home gym cocok banget. Cocok buat gua memang, sangat cocok gitu. Ini anakku nih. Luisa, halo. Halo. Ada Koko botak di sini. Umur berapa? Iya. Umur berapa Luisa? Tuh, umur berapa? Tuh, Tayan. Umur berapa? Bisa? 3 tahun. Wah, 3 tahun. Belajar, Selamat belajar. Iya. Oke, ya. Lanjut. Gimana? Sebenarnya pertanyaanku udah habis. Bebas kok, kalau mau nanya apa bebas kok. Serius? Santai kok. Aku mau tanya nih dari dokter gigi. SP Pros itu salah satu dari keahlian dokter gigi kan, kayak masternya lagi di atas dokter gigi. Dan ada banyak lagi. Bisa nggak sih kalau kita udah ambil yang kayak dokter punya terus ambil lagi yang
Bisa. Lain gitu. Bisa ambil semua. Bisa. Ada Wow. bisa. Ya tinggal dihitung aja waktunya. Waktu hidupnya. Udah Waktu habis. hidupnya sama. Tapi ada kok, temen gue ada. Dia tuh spesialis perio dan dia spesialis konservasi gigi. Oh, Jadi 2 gelar gila. langsung. Ada. Gila. Ada. Itu amazed Ya emang banget. orangnya doyan gitu. Ya bisa aja gitu kalau mau. Nah, kalau boleh tahu nih soal romance ketemu istrinya berarti di KG, kuliah. kuliah. Di kuliah. Karena Iya, di sama-sama kuliah. dokter kedokteran gigi. Ya, sama-sama dokter gigi. Ini Gitu. aku nggak masukin ke YouTube. Berarti Oh iya, dari lahir udah bisa dibilang orang kaya. Sorry. Aku tuh sebenarnya penasaran. Enggak juga. Iya? Enggak juga. Si papa usaha sendiri kok dari nol. Oke, kita itu zaman masih dulu sempat naik apa namanya yang jeep butut, mobil butut gitu. Jadi enggak kok, emang benar-benar dari nol kita kok. Enggak yang terlahir punya Juga. uang yang berlebih, enggak beda. Gue rakyat jelata kok. Wow. Gue rakyat jelata banget kok. Pernah struggle nggak sih dalam hidup? Banyak banget. Wow. Ceritain Banyak dong sekali. deep, sedown apa kalau boleh. Gua pernah waktu banyak banget. Wow. Kayak gua kalau dibilang kegagalan banyaknya bukan main. Tapi Banyak di apa, luar jadi dari kayak coach udah dan tahan dokter banting. gigi, Hampir semua aspek sih pernah. Hampir semua aspek sih pernah sih intinya gitu. Nah, tapi ini kalau mau dimasukin ke YouTube nggak Boleh, apa-apa, pilih. ngomongin aja nggak Baik. apa-apa, santai kok, nggak apa-apa santai. karena aku takutnya Gua terlalu pernah private sekali- gitu. Nggak apa-apa santai. Pokoknya kalau nanti terlalu private ya gua akan bilang lah intinya gitu. Oke. Tapi gue pernah sekali ke dokter gigi itu pas gue udah mau lulus, bener-bener besoknya gue udah selesai dan dinyatakan lulus. Buku hasil kerja gue yang menandakan kerjaan gue semua itu hilang. Buktinya 1 hari hilang. sebelum buktinya hilang. Yang itu di bulan Januari. Yang semestinya besoknya gue udah lulus, dinyatakan lulus. Damn, Akhirnya gila. Gue harus ngulang sampai setahun dan akhirnya Desember baru Hah? lulus. Ya. Nggak bisa Jadi itu gitu gua kebut remedial gitu. kayak di Nggak bisa. sekolah. Ya nggak bisa kan waktu itu ya ada lah pasti kan yang mahasiswa yang bandel yang berusaha nipu kan ada. Jadi dosennya kira gue orang anak-anak itu, jadi ya udah, jadi gue harus kerja ulang Wah. selama setahun nonstop gitu. Tapi perjalanannya istri lancar aja kan, mulus. Ya mah lancar lah, lancar. Apa sama tahun atau dia di bawah tahun masuk? Sama kita seangkatan gitu. Setelah ngulang setahun berarti ketinggalan 1. Oh dia lulus duluan. Oh. Dia jadi lulus duluan. Gara-gara itu dia lulus duluan, Oh, gue yang iya, gue yang jadi ketinggalan paham. jadinya. Oh, paham. Tuh. Ada pertanyaan lagi nggak mengenai fitness nih mungkin? Boleh. Sebenarnya aku pengen gali lagi soal pesan-pesan nih untuk orang-orang yang baru mau mulai fitness. Pesan-pesan saya adalah coba belajar dulu sebelum langsung bertindak. Kan biasanya kalau orang Indonesia kan, oh iya udah penting datang aja dulu gitu kan. Ya bener sih, itu akan menyebabkan orang akan mulai nyoba kan. Tapi setelah itu perlu dilakukan dulu sih. Kalau kan orang mungkin nggak akan tertarik kan. Tapi setelah udah nyoba, sebaiknya lebih kritis. Nah itu aja. Sebaiknya lebih kritis lah dari informasi yang dikasih sama trainernya, apakah benar kan ada aja kan yang ketinggalan kan informasinya gitu. Nah sekarang udah berkembang kan gitu. Kalau Coach Niko sendiri dari awal fitness kan berarti nggak ada pakai program nih. Program apa yang dipakai pertama kali? Ingat nggak? Program apa yang dipakai pertama kali? Kalau dibilang program yang kayak sekarang yang benar-benar tertata gitu, ya, semacam itu. Itu kayaknya gue baru mulai pakai itu zaman masuk powerlifting. Itu yang pertama kali gue pakai program di situ. Apa? 753? Enggak dong, 753 kan itu kan bukan dong. 531 Jim Wendler. 31. Iya kali ya. Karena saking banyaknya ya. Sebenarnya gini, gue tuh di powerlifting itu sebenarnya masuk bukan karena suka powerlifting ya sebenarnya. Gue suka karena gue suka main squatnya. Oh. Sebenarnya.
Jadi orang lihat di gym gua, ini orang cara mainnya beda. Jadi mereka bilang sebut gua tuh powerlifter tuh. Padahal enggak, padahal biasa aja. Cuman gua cuma doyan aja sama squat. Itu gua tuh tipe orang yang kalau misalkan gua udah suka sama satu gerakan, gua akan coba memaksimalkan gerakan itu sebisa mungkin, semaksimal mungkin. Gue tuh tipe orang seperti itu. Jadi gue nggak akan main yang lain. Jadi kayak misalkan gue main squat tuh bisa selama 2 jam itu gue kerjain cuma squat doang. Gitu. Jadi gue nggak main sama sekali. Nggak main. Total squat doang. Titik squat doang. Karena sampai gue berasa gitu ya. Memang lama kan? Bukan karena powerlifting ya. Cuman karena gue tuh orangnya gregetan. Gimana cara gue bisa mempercantik squat gue. Oh. Gue tuh begitu. Kayak misalkan sekarang nih gue main Olympic lifting. Gue lagi nggak main clean and jerk sama sekali. Itu sama sekali gue nggak sentuh. Kenapa? Karena gue mau mempercantik gue punya snatch. Ya clean and jerk tuh yang kesini terus dorong ke atas. Oh ya benar. Buat kalau yang nggak tahu. Ya kalau snatch itu yang langsung ke atas. Dari bawah langsung ke atas. Kalau clean and jerk dari bawah ke sini baru ke atas. Bahu. Ya. Nah jadi kalau gue mau mempercantik snatch gue dulu sampai kalau gue udah merasa puas baru gue pindah belajar yang lain. Gue tuh tipe orang yang seperti itu. Jadi waktu gue belajar di squat gue seperti itu sampai bener-bener gue udah merasa puas sama jumlah angkatan yang gue mau, gerakannya udah oke, baru gue pindah ke deadlift, baru gue pindah ke bench. Seperti itu gue orang. Gitu. Dokter golongan darahnya apa? Kayak O deh. Kayaknya si Koni yang inget. Kenapa emang? Menurut aku yang orang yang detail tuh stereotipnya kan golongan darah A. Oh, iya kali. Iya kali, gue juga nggak tahu. Gitu. Oke, mungkin aku takut kelamaan. Kita sampai sini aja. Oke. Coach Nico boleh kasih tahu di mana orang bisa cari coach atau dokter untuk prakteknya, Instagramnya, YouTube. Kalau biasanya kita paling sering main di Instagram ya. Jadi kalau misalkan mau cari mengenai fitness, nutrition di @statfastnik. Kalau misalkan mau lebih sini, ke guys. gigi, ya. Kalau mau ke gigi di Instagramnya juga ada namanya Malabar 21 Dental. Oh, di sini. Ya, gitulah intinya gitu. YouTube-nya enggak? YouTube-nya gue udah nggak aktif, jadi udahlah gitu. Jadi emang dulu kenapa bikin YouTube? Ya kan nyoba aja gitu. Oke, terima kasih waktunya sudah menemani saya. Sama-sama. 40 menit. Sampai jumpa lagi di lain. Iya, baik. Oke, udah ya. Oke, terima kasih Ryan. Thank you ya. Bye-bye. Oke, terima kasih semua yang sudah nonton podcast ini sampai habis. Terima kasih juga buat narasumber kita yang sudah datang hari ini, Dr. Gigi Nicholas Hendra. Buat kalian yang mau join online coachingnya dia, bisa banget. Linknya seperti yang sudah saya tulis, di deskripsi juga ada. Buat kalian yang ada kebutuhan masalah gigi, boleh datang ke klinik mereka di Malabar 21 Dental. Instagramnya ada di deskripsi juga. Semoga cerita hari ini bisa memotivasi kalian, dapat pemahaman baru, dapat belajar ilmu baru, dapat semangat. Dan sampai jumpa lagi di video berikutnya atau podcast berikutnya guys. Thank you yang sudah nonton. Semoga sehat selalu guys. Bye bye.